Salam bahagia Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Pada pagi hari ini seperti biasa kami olahraga pagi rutin, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguwarjo, Sleman, Yogyakarta beserta istri dan cucu kami, ditemani cucu kami yang sedang liburan Desemberan. Dan seperti biasa dalam proses pendinginan kami hendak menyampaikan sharing pengalaman kehidupan kami, khususnya hidup saya. Dan tema sharing kali ini adalah kehadiran Tuhan mengubah hidup yang hancur berantakan menjadi hidup damai sejahtera dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak ada kebahagiaan tanpa Tuhan. Saudara-saudaraku, pada umumnya kehidupan seseorang yang tidak damai sejahtera, tidak bahagia, bahkan hidupnya dalam kondisi hampa, tawar gesang, bahkan dalam kegagalan dan kehancuran, biasanya karena hidupnya tidak bersama Tuhan. Jadi, bagaimana agar hidup kita dapat merasakan damai sejahtera, bahagia dalam kasih Tuhan? Maka kuncinya sederhana, yaitu hidup dalam Tuhan. Bagaimana hidup dalam Tuhan? Saudara-saudaraku, saya pernah mengalami kehidupan yang tidak merasakan damai sejahtera. Saya percaya Tuhan, bahkan hidup saya juga rajin beribadah, aktif dalam kegiatan pelayanan, aktif hidup pelayanan dalam ladang Tuhan. Tapi ketika itu saya merasa jauh dengan Tuhan, dan hidup saya hampa, tawar, gersang, dan menuju kehancuran adalah karena ada belenggu-belenggu kegelapan, bukan dalam hidup kudus dalam Tuhan, hidup dalam kecemaran, hidup dalam sifat kedagingan, ada dendam, kebencian, kemarahan, iri, dengki, hidup dengan sifat-sifat kedagingan, dengan karakter duniawi. Sehingga hidup saya menjadi hampa, gersang, tawar, dan menuju kehancuran. Dan itu iblis menjadi senang dan tertawa. Oleh karena itu bagaimana saat ini kita bisa mengubah hidup dalam ketawaran, kegersangan, kehancuran adalah kita hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus memohon ampun kepada Tuhan, bertobat, mengubah dari hidup dalam kecemaran, dalam ketidakjujuran, dalam ketidaksetiaan, menuju hidup kudus, hidup taat dan setia kepada Tuhan. Hindarkan, jauhkan lagi hidup dalam kecemaran, dalam ketidaksetiaan, dalam ketidakjujuran, hidup untuk menyenangkan kedagingan, menyenangkan hidup duniawi kita. Tetapi marilah agar kita dapat merasakan hidup damai sukacita, damai sejahtera, maka hadirkanlah hadirat Tuhan di dalam hidup kita melalui yang pertama, hidup kudus, hidup taat dan setia kepada Tuhan. Yang kedua, agar hadirat Tuhan ada di dalam diri kita, maka segala akar kepahitan, segala karakter duniawi, segala sifat-sifat kedagingan kita ubah menjadi sifat-sifat buah roh. Sifat kedagingan meliputi kesombongan, keangkuhan, kecongkaan, dendam, benci, dengki, iri, rakus, tamak, dan sebagainya. Mudah marah, mudah tersinggung. Dan itu kita hapuskan, kita lepaskan dari hati kita, dan hati kita penuhi dengan sifat-sifat buah roh, yaitu sifat-sifat murah hati, sifat-sifat lemah lembut, sifat-sifat kesabaran, sukacita, penguasaan diri, mengasihi, menyayangi. Sehingga hidup kita hilang dari sisi aspek karakter negatif menjadi karakter positif, sehingga hati kita meluap-luap akan damai sukacita surga. Yang ketiga,
Hiduplah untuk selalu bermanfaat bagi orang lain. Hidup yang bermanfaat bagi orang lain, menolong membantu orang lain demi kemuliaan Tuhan. Jadi hiduplah dengan motivasi murni hanya untuk Tuhan. Jangan dengan motivasi kita mencuri motivasi, mengubah motivasi yang seharusnya untuk Tuhan hanya untuk kepentingan kita. Motivasi ketidakjujuran, motivasi untuk kepentingan diri sendiri, motivasi untuk popularitas kedudukan. Kita ubah, kita sucikan, kita murnikan, motivasi hidup kita hanya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, marilah hidup jujur, hidup kudus, hidup suci, jauhkan dari kecemaran, dari ketidaktaatan, ketidaksetiaan, dari ketidakjujuran. Yang kedua, jauhkan dari akar kepahitan, dari kesombongan, keangkuhan, dari dengki iri, marah, benci, rakus, tamak, mudah marah, mudah tersinggung. Kita ubah menjadi karakter yang lemah lembut, yang sederhana, yang sabar, yang murah hati, yang dapat menguasai diri, menyayangi, dapat melihat indahnya hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jika kita sudah hidup taat dan setia kepada Tuhan, hidup kudus, hidup dengan buah roh, dengan hati yang bersih, dan motivasi kita hidup untuk Tuhan, maka damai sejahtera, damai bahagia, tentram, sukacita akan hadir di dalam diri kita. Karena ketika kita hidup kudus, hidup suci, hidup dalam buah roh, hati yang bersih, motivasi murni untuk Tuhan, hadirat Tuhan akan menyelimuti, menguasai hidup kita. Dan karena Tuhan hadir di dalam hidup kita, hadirat Tuhan hadir di dalam hidup, hati, roh, jiwa, pikiran kita, maka akan muncul hidup dengan damai sukacita, damai sejahtera, damai bahagia. Segala ketawaran, kehampaan, kegersangan itu akan diubah oleh Tuhan menjadi hidup damai, sejahtera, bahagia. Selamat berjuang, selamat mencoba. Pasti bisa. Tuhan memberkati. Salam bahagia. Ayam, ya.